Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka ala hadihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Ikhwatal iman, jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, dan semoga semua yang datang dari kita yang berupa ibadah, baik salat kita, puasa kita, sedekah kita, senyuman kita, pertolongan kita untuk orang lain, pemberian makanan kita untuk orang yang berbuka, dan semuanya diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Karena sesungguhnya meskipun sedikit dari apa yang datang dari kita, namun itu kita harapkan diterima lebih baik dari sekian banyak yang kita berikan namun berakhir dengan sia-sia. Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, artinya cucunya Ali bin Abi Thalib, itu setiap ada yang datang ke rumahnya atau menemuinya dan dia adalah sosok yang fakir, yang membutuhkan bantuan, dia meminta bantuan kepada Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, itu dia selalu mengatakan marhab, selamat datang, ya, biman atau alaman hamalima hamalama indi ilal akhirah. Selamat datang orang yang mau menjaga hartaku sampai akhirat. Ketika ada yang datang kepada kita membutuhkan bantuan, ketika ada yang datang kepada kita membutuhkan uang, ketika ada yang datang kepada kita membutuhkan pertolongan, maka mereka itulah, melalui mereka itulah harta kita bisa kita temui di akhirat kelak. Kalau yang kita belikan es, kita belikan nasi belum tentu. Tapi kalau yang kita sudah titipkan ke orang-orang seperti itu, meskipun nanti dipakai beli es juga sama orang itu, dipakai beli nasi juga, tapi beda. Kita sudah berikan, maka itu sudah sampai di sisi Allah Azza wa Jalla sebelum mereka memanfaatkannya, sebelum mereka membelanjakannya. Maka dengan senang hati selamat datang orang yang rela membawa hartaku sampai ke akhirat. Begitu luar biasanya para ulama salaf, begitu luar biasanya mereka dalam memaknai akhirat, sampai hal sekecil itu pun mereka bahagia. Kalau kita kebalikannya, bolak-balik minta,
bolak-balik sumbangan ini, bolak-balik sumbangan itu. Karena kita dalam memahaminya itu sudah beda. Kita mengatakan atau kita merasa kita telah mengeluarkan apa yang kita miliki, padahal kita sedang menaruh kepada sesuatu yang lebih abadi. Itu. Kita merasa sedang mengeluarkan atau mengambil apa yang kita miliki untuk diberikan kepada orang lain, tapi hakikatnya kita sedang menyimpan apa yang kita miliki ke tempat sesuatu yang lebih abadi yang tidak bisa disentuh oleh orang lain. Ya, itu. Bersama kembali kita bersama kitab At-Tuhaf bil Ma'thuri Anis Salaf yang disusun oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badr. Kita sampai pada poin nomor 11. Man syughila an nafsihi bi'aibil akhirin. Orang-orang syughila yang disibukkan an nafsihi, dia sibuk bi'aibil akhirin, dengan aibnya orang lain. Dia tersibukkan dengan aibnya orang lain, an nafsihi, sehingga lupa terhadap aibnya sendiri. Ya, seolah-olah enggak puas dengan apa yang beliau bawakan tentang ruhama bainahum, saling mencintai di antara sesama, kemudian iltimasul ma'adir, carilah banyak alasan ketika ada saudaramu yang salah. Beliau bawakan kembali tentang adab, tentang akhlak, tentang bagaimana kita menyikapi saudara kita. Man syughila an nafsihi bi'aibil akhirin atau akhirin. Barang siapa atau siapa saja yang disibukkan, dirinya itu tersibukkan dengan mencatat setiap aib orang lain sehingga lupa dengan aibnya sendiri. An Abdullah ibn Muhammad bin Qawwa annahu qala lirrabi bin Husaim. Rabi bin Husaim itu tabi'in. Dia meriwayatkan hadis dari Abdullah bin Mas'ud. Jadi Rabi bin Husaim itu termasuk kibarut tabi'in, karena Abdullah bin Mas'ud wafat pada Khalifah Utsman bin Affan. Dia termasuk sahabat ketika itu, usianya bukan usia yang muda. Dan kita sudah pelajari ini di pertemuan sebelumnya, ketika ada tabi'in yang bertemu dengan sahabat-sahabat yang ketika hidup bersama Rasulullah masih muda, maka dia sigharut tabi'in, tabi'in kecil. Tapi kalau dia bertemu dengan sahabat-sahabat yang tua pada zaman Nabi Muhammad seperti Abu Bakar, Umar, ya, Abdullah bin Mas'ud dan yang lainnya, maka dia kibarut tabi'in. Dan Rabi bin Husaim adalah kibarut tabi'in. Ma naraka ta'ibu ahadan wala tadummah wala tadummu faqala wailak ya ibn Qawwa ma ana an nafsi biradin fa atafarragu min dhanbi ila hadithin nasi inna an-nasa khafu Allah ta'ala ala dunubin nas wa aminu ala nufusihim. Dari Abdullah bin Muhammad bin Qawwa annahu qala Rabi' bin Husaim, dari Muhammad bin Abdullah bin Qawwa, dia berkata kepada Rabi' bin Husaim, ma naraka ta'ibu ahadan wala tadummu. Kenapa kami tidak pernah melihat engkau ta'ib ahadan, mencela satu orang pun, mencacat satu orang pun, mengomentari satu orang pun, wala tadummu, atau ada ucapan-ucapan yang melecehkan seseorang, sekalipun kami itu nggak pernah mendengar gitu. Apa masalah engkau gitu? Engkau dilecehkan nggak pernah membalas, engkau dituduh ini itu nggak pernah
membuat klarifikasi, membersihkan namamu. Engkau difitnah demikian, kau diam saja. Apa yang menjadi sebab engkau bisa demikian, gitu kan? Faqala wailak ya ibn Qawwa, celaka engkau wahai anaknya Al-Qawwa. Maksudnya adalah Abdullah bin Muhammad bin Qawwa yang bertanya tadi. Ma ana an nafsi biradin, ma ana an nafsi biradin. Celaka engkau, sedangkan aku sendiri ini terhadap diriku sendiri saja enggak suka, belum ridho. Terhadap yang aku kerjakan sendiri aku belum suka. Terhadap yang aku lakukan dari berupa ibadah, amalan perbuatan, puasaku, sedekahku, salat malamku, bacaan Al-Qur'anku, semuanya itu aku masih enggak ridho terhadap diriku sendiri. Diriku yang setiap harinya mungkin berdosa lebih dari puluhan kali, ribuan kali. Diriku yang setiap harinya menyia-nyiakan waktu yang telah Allah berikan, padahal waktu kita itu singkat. Terhadap diriku sendiri aku ini belum ridho. Haditsin nas, sedangkan untuk diriku sendiri aku belum ridho. Apakah aku melupakan dosaku untuk mengomentari manusia? Sedangkan aku sendiri gak ridho dengan diriku. Apakah aku membuat pura-pura kalau aku ini pendosa, kalau aku ini banyak dosanya, kemudian aku lupakan begitu saja? Lisanku aku untuk mengomentari orang lain, lisanku aku pakai untuk mencaci orang lain, lisanku aku pakai untuk menghibai orang lain. Ya, ini Syekh, Masya Allah, seakan-akan gak puas terhadap apa yang pernah kita pelajari sebelumnya, dikuatkan lagi masalah bagaimana hak saudara kita. Innan nasa khafullaha ta'ala ala dunubin nas. Kebanyakan manusia dia takut kepada Allah karena dosa orang lain. Maksudnya gimana? Dia selalu mengomentari dosa orang lain, padahal dia nggak ikut nanggung dosanya orang itu. Orang itu loh, Masya Allah, tiap hari kok kulihat nggak ada bagus-bagusnya. Kenapa dia takut dosa orang lain padahal dia nggak akan menanggungnya? Seolah-olah dia itu, padahal dia sendiri banyak dosanya. Kenapa nggak menangisi dirinya sendiri? Ya, kata Rasulullah, amsik lisanak wal yasa' baitak wabki ala khati'atik. Tahan lisanmu, buatlah rumahmu senyaman mungkin, jangan suka keluyuran ke sana kemari. Nyaman di rumahnya, kalau nggak ada perlu di rumah, kalau nggak ada itu di rumah. Wal yasa' baitak, rumahmu adalah apa yang engkau harapkan, di sana ada ibadah. Rumah ini kalau dilihat dari langit itu seperti bintang kita lihat dari bumi. Ada yang terang, ada yang redup, ada yang berkedip-kedip, seolah-olah berkedip-kedip. Seperti itu sebagaimana rumah ini, ketika di dunia seberapa banyak ibadah yang dilakukan di dalamnya, semakin banyak ibadah di dalamnya, rumah itu akan terlihat bersinar dari langit. Sebagaimana bintang ada yang terlihat terang, bahkan waktu pagi itu masih terlihat terang. Ada yang bintang itu redup, ada yang bintang nggak terlihat sama sekali. Nggak terlihat ya kita nggak bisa melihatnya. Wa yasa' baitak wabki ala khati'atik, dan tangisi kesalahanmu. Jangan engkau tangisi kesalahan orang lain. Engkau sibuk mengomentari orang lain, kesalahan orang lain, seolah-olah dirimu tidak ada salah, seolah-olah dirimu kosong dari kesalahan sehingga engkau tidak perlu istighfar. Saya kan orang dalam,
gampang mau masuk. Antum siapa? Belum ada tazkiyah untuk antum. Belum ada tazkiyah untuk kita yang mengatakan engkau fulan bin fulan di surga. Sedangkan sahabat yang mentazkiyah demikian, mereka nangis ketika melihat neraka, mendengar cerita Rasulullah SAW tentang neraka. Apa yang dialami Handalah? Qad nafaqa Handalah, qad nafaqa Handalah. Handalah telah berbuat nifak. Handalah telah berbuat nifak. Ada bibit nifak dalam hati Handalah. Ketika bertemu dengan Abu Bakar diceritakan, kenapa bisa demikian? Kalau bertemu dengan Rasulullah, bersama dengan majelis Rasulullah, diceritakan surga, diceritakan neraka, itu seolah-olah surga dan neraka di depanku. Aku melihatnya, aku pengen masuk surga, aku takut neraka. Ketika Rasulullah menceritakan tentang neraka, merinding bulu kudukku. Aku takut masuk. Akan tapi ketika aku pulang selesai dari majelis Rasulullah Muhammad SAW, kembali ke keluargaku, kumpul bersama anakku, bercumbu dengan istriku, bermain dengan anak-anak dan cucuku, aku lupa semuanya. Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, aku pun demikian, berarti aku juga sudah munafik ini. Itu manusia-manusia yang sudah mendapatkan cap ahli surga, sedemikian takutnya. Sedangkan kita yang belum ada yang memastikannya, merasa aman-aman saja, santai, dan sibuk mengomentari orang lain. Dikatakan pada maka mereka berdua, Abu Bakar dan Handalah, menuju kepada Rasulullah SAW dan menceritakan apa yang dikatakan oleh Handalah. Rasulullah, kalau kami bersama engkau, kami melihat engkau cerita tentang neraka, kami melihat neraka seolah-olah di depan mata kami. Neraka seolah-olah ada, semua kelihatan. Penderitaannya, siksaannya membuat kami itu enggak bisa tidur. Akan tapi ketika kami sudah pulang, itu sudah hilang. Apa yang katakan Rasulullah SAW? Lau tadumuna, ya, ala ma takunu indi la safahatkumul malaika fi furushikum wa fi turukikum walakin sa'atan wa sa'ah, sa'atan wa sa'ah, sa'atan wa sa'ah. Alhamdulillah Abu Bakar, seandainya engkau merasa terus seperti engkau merasa ketika engkau berada di dekatku, selalu takut saja terhadap neraka, selalu pengen saja masuk surga, sampai enggak mau makan, baru mau makan tuh ingat, ya Allah, nanti kalau masuk neraka makanan saya zakum, yang setetesnya saja diturunkan ke bumi ini, la afsadat ma'aisyahum, semua kehidupan dunia ini akan rusak karena setetes zakum, dan itu menjadi makanan saya kalau masuk neraka, enggak jadi makan. Ibnu Umar kalau minum air dingin tuh nangis terseduh-seduh. Dia ingat sebuah ayat mengatakan, ya, an afidu alayya ma wa mimma razaqakumullah, ya wahai penghuni surga, berikan aku setetes air atau apa saja yang diberikan Rabbmu kepada kalian. Maka mereka menjawab, innallaha harramahuma 'alal kafirin, sesungguhnya Allah telah mengharamkan ini semua untuk kalian. Nangis, Pak. Ya Allah, belum tentu saya bisa minum air dingin nanti ini, belum tentu saya bisa minum air yang seger lagi kayak gini di akhirat. Dan kita minum glek 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 glek, nggak ada rasa apa-apa. Banyak ulama para sahabat, ulama salaf, melihat daging ditusuki, dibakar, pingsan nangis. Lihat sate bakar itu nangis pingsan, Mbak. Ini daging sudah mati, dipotong-potong, dipanggang, nggak terasa apa-apa. Mau gosong mau apa sampai habis nggak terasa. Nanti di akhirat saya itu nggak mati, hidup, dimasukkan hidup-hidup, ngerasakan setiap sakitnya, mati dihidupkan lagi, kulit saya habis diganti kulit lagi. Pingsan ngerasain itu, Pak.
dan kita nggak ada rasa apa-apa. Itu yang membedakan kita dengan mereka. Makanya ketika ada yang mengatakan kepada Rabi ibn Khusaim, kenapa engkau nggak pernah mencela orang? Kenapa engkau nggak pernah menjawab umpatan orang? Kenapa engkau nggak pernah membalas cacian orang? Ya bunakawa, ya mali nafsi biradin. Aku saja dengan diriku itu nggak ridho. Kenapa harus mengomentari orang lain? Ya, innan nasa khafu Allah Ta'ala ala dunubin nas wa minu ala nufusihim. Ketika dia orang sibuk mengomentari orang, ketika seseorang dibiarkan sibuk hatinya untuk melihat kesalahan orang, maka sunatullah walan tajida li sunnatillahi tabdila. Sunnah Allah, dan engkau tidak akan mendapati sunnah Allah itu diganti. Ketika seseorang itu dibiarkan oleh Allah, matanya selalu kelihatan kesalahan orang lain, Allah akan butakan dirinya untuk melihat kesalahannya sendiri. Allah akan butakan dia untuk melihat kesalahannya sendiri. Ketika manusia sudah Allah biarkan, Allah lepaskan dia untuk selalu melihat kesalahan orang lain, Allah akan butakan mata, akan butakan hatinya, akan butakan perasaannya untuk mengetahui kesalahan dalam dirinya sendiri. Itu adalah sunnatullah. Kita nggak boleh mengatakan hukum alam. Yang punya hukum bukan alam tapi Allah. Kita katakan sunnah Allah, ketentuan Allah. Itu adalah yang nggak bisa ditawar-tawar lagi. Maka kita akan melihat seseorang yang pandai mengomentari orang lain, dia tidak pandai mengaca dirinya sendiri. Dia akan melihat sosok dirinya itu sempurna. Ya. Kita kemarin bersama dengan Hamdun. Pernah dia dicela oleh seseorang, Pak. Hamdun. Safahu rajulun ila Hamdun. Kemudian dia mengatakan apa? Ketika dicela seseorang itu, law naqastani bikulli syai'in naqastani. Seandainya engkau menyampaikan semua kekuranganku dengan apa yang engkau ketahui dari kekuranganku, ya, dia mengatakan apa? La anqasu min naqsi. Justru yang lebih banyak itu adalah kekuranganku yang enggak engkau ketahui. Makanya para ulama mengatakan apa ketika dicaci? Hadza ma alimta wa ma satarallahu a'dam. Dicaci engkau begini, engkau begitu, engkau begini, engkau begitu. Enggak pernah ini, enggak pernah itu, enggak bisa ini, enggak bisa itu, engkau begini begitu. Atau digunjing begini, digunjing begitu. Apa yang jawab? Hadza ma alimta. Itu yang kamu ketahui saja. Wa ma satarallahu a'dam. Yang Allah tutupi dari kesalahanku lebih banyak lagi. Apa yang harus saya tangisi? Itu hanya sedikit yang engkau ketahui. Yang Allah tutupi dari kesalahanku lebih banyak lagi. Kalau aku beberkan sekarang semuanya, engkau akan menangis mendengarnya. Maka para ulama ada yang mengatakan apa? Ketika dicela orang, dicela Syekh Ahmad, gurunya Syekh Alim Ahmad, dia mengatakan apa? Ketika dia dicaci seseorang, ya begini begitu, dia mengatakan kullu uyubi in aradta nakisati walakin ketika engkau menginginkan semua kesalahanku, kullu uyubi,
kullu uyubi, setiap aib itu adalah kekuranganku. Walakin idza arafta uyubaka taftadi atau tahtadi, akan tapi ketika engkau mengetahui aibmu sendiri, itu lebih bagus daripada dirimu, lebih bagus untuk dirimu sendiri. Ketika engkau menginginkan melihat aibku, maka setiap aib ada diriku. Kullu uyub, setiap aib. Engkau melihat aku begini, iya, dan ada yang lebih buruk lagi. Engkau mengatakan aku begini, nah, dan ada yang lebih parah lagi. Akan tapi ketika engkau lebih memperdulikan aibmu sendiri, dah tadi engkau akan lebih terarah hidupmu. Engkau akan lebih merasa mendapatkan petunjuk. Ya. Kalau engkau mengharapkan mengatakan nah, engkau begini, engkau begitu, iya, bahkan lebih buruk lagi. Kalau enggak Allah tutupi, enggak akan ada yang mau berdekatan denganku. Seandainya dosa itu mengeluarkan aroma, itu enggak akan ada yang mau berdekatan denganku. Saking busuknya aromaku, saking busuknya aromaku. Seandainya setiap dosa itu ada bau di sini, dosa ini baunya ini, dosa ini baunya ini, dosa ini baunya ini, maka sungguh orang enggak akan mau berdekatan denganku karena saking baunya diriku. Wa ma satarallahu a'adam, dan apa yang Allah tutupi lebih besar, lebih banyak. Engkau sibuk dengan kesalahanku, alangkah baiknya engkau sibuk dengan kesalahanmu sendiri. Hasibu qabla an tuhasabu, ya, tazinu qabla an tuzanu. Hitung-hitunglah dirimu sendiri. Diperkirakan sehari ini dapat ibadah berapa ya saya, dosa saya berapa ya, dikalkulasi. Kalau masih banyak maksiatnya, ditambah ibadahnya. Karena sesungguhnya ringannya hisab di akhirat kelak, karena kita sudah menghitung-hitungnya di sini, Pak. Seseorang ketika kita, mohon maaf, kalau dagang, kalau usaha, perhitungannya jelas di awal, itu ruginya itu terkoordinasi, Pak. Tapi kalau nggak ada hitung-hitungannya, ya nggak tahu. Tahu-tahu sudah, uang ini kemana data, uang ini kemana perginya, uang ini kok sudah tidak ada kemana, karena nggak ada hitung-hitungannya. Tapi kalau sudah dihitung di awal, di sana ringan, oh tahu alurnya. Sebelum dalam kerugianku, aku berhenti dan aku coba yang lainnya. Ketika kita tidak mau nanti hisab kita berat, hitung-hitunglah dari sekarang. Yauma tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Pada hari nanti, yauma idin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Pada hari di mana tidak ada satupun, tidak ada sekecil apapun yang terlewatkan, sehingga orang-orang mujrim mengatakan, ma li hadzal kitab la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ini kitab apa sebenarnya? Kok apa yang saya kerjakan sekecil-kecilnya ditulis, itu gimana? Ini kok ada, ya Allah, padahal saya itu lupa kalau pernah mengerjakan ini, lali Zan. Tapi kok ono catatan itu kitab opo ngono sampai ya. Yubassarunahum yawadul mujrimu law yaftadi min adab yawma idin bibani wa sahibatihi wa akhi wa fasilatihi allati tu'wi wa man fil ardi jami'an summa yunji. Orang-orang mujrim, orang-orang yang berdosa seperti kita nanti, semoga kita semua di surga Allah Azza wa Jalla, itu ketika melihat adab di neraka itu, law yaftadi min adabi yawma idin bibani, Pak, supaya dia selamat, dia serahkan anaknya. Ya Allah, anakku ini. Lah sekarang jenengan ngomong sayang-sayang anak, Pak.
Lak sekarang jenengan ngomong napa? Anakku, anak semata wayang, anak ini tersayang ini. Nanti di akhirat itu anak yang kita serahkan pertama kali. Ya Allah, anakku ini, asal aku jangan. Wa sahibatihi wa akhi, istrinya, saudaranya. Wa fasilatihi allati tu'wi, dan kaumnya yang bisa menolongnya. Wa man fil ardi jami'an thumma yunji, dan kalau dia bisa, semua manusia akan dia serahkan ke Allah. Mereka saja ya Allah, aku takut dengan nerakamu. Mereka saja siksa ya Allah, asal aku selamat. Tidak bisa seperti itu. Itu di akhirat kelak kita akan demikian. Dan ketika kita mencela orang lain, ketika kita ghibahi orang lain, ketika kita menyalah-nyalahkan orang lain dengan tanpa hak, kita akan serahkan pahala ibadah kita kepada orang yang tidak kita suka. Ya, kita ghibahi kan berarti mungkin karena gak seneng, dirasani wae terus. Nah, kita lo misalnya kita maki-maki kan karena gak seneng, kita fitnah kan mungkin karena gak seneng. Tapi yang nantinya kita kelak bahkan tidak ingin pahala untuk anak kita, bahkan kita rela anak kita yang disiksa asal kita mendapatkan pahala itu, malah kita bagikan cuma-cuma untuk orang yang tidak kita suka. Pak Fulan pernah engkau ghibahi, didapatkan bagiannya. Oh, Ibu Fulan pernah engkau caci, dapatkan bagiannya. Oh, ini orang-orang yang tidak kita sukai malah dapat dari bagian kita, yang kita tidak rela memberikannya kepada anak kita. Hati-hatilah, hati-hatilah. Ya, hati-hatilah. Ini adalah pelajaran yang berharga, terutama buat yang berbicara, dan semoga bermanfaat buat jamaah yang mendengarkannya. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.